Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, 5, dan 6 akan mempresentasikan tentang titrasi asam basa. Titrasi merupakan suatu metode untuk menentukan kadar suatu zat dengan menggunakan zat lain yang sudah diketahui konsentrasinya. Titrasi asam basa ditentukan oleh titik ekuivalen dengan menggunakan indikator asam basa. Metode titrimetri yang didasarkan pada reaksi asam basa ini adalah titrasi asam basa. Titrasi ini termasuk reaksi netralisasi, yakni reaksi antara ion hidrogen yang berasal dari asam dengan ion yang berasal dari basa untuk menghasilkan air yang bersifat netral. Titrasi asam basa disebut juga titrasi adisi alkalimetri. Kadar atau konsentrasi asam basa larutan dapat ditentukan dengan metode volumetrik dengan teknik titrasi asam basa. Volumetrik adalah teknik analisis kimia kuantitatif untuk menentukan kadar sampel dengan pengukuran volume larutan yang terlibat reaksi yang berdasarkan kesetaraan kimia. Kesetaraan kimia ditetapkan melalui titik akhir titrasi yang diketahui dari perubahan warna indikator dan kadar sampel untuk ditetapkan melalui perhitungan berdasarkan persamaan reaksi. Titik ekuivalen pada titrasi asam basa adalah pada saat di mana sejumlah asam dinetralkan oleh sejumlah basa selama titrasi berlangsung terjadi perubahan pH. Pada titik ekuivalen ditentukan oleh sejumlah garam yang dihasilkan dari netralisasi asam basa. Indikator yang digunakan pada titrasi asam basa adalah alat yang memiliki rentang pH di mana ekuivalen berada. Selanjutnya ada prinsip titrasi asam basa. Titrasi asam basa melibatkan asam maupun basa sebagai filter ataupun titran. Titrasi asam basa berdasarkan reaksi penetralan, kadar larutan asam ditentukan dengan menggunakan larutan basa dan sebaliknya. Titrasi netralisasi adalah titrasi yang didasarkan pada reaksi antara suatu asam dan basa, yaitu H3O plus OH- menjadi 2H2O. Larutan baku yang digunakan pada titrasi netralisasi adalah asam kuat atau basa kuat, karena zat-zat tersebut bereaksi lebih sempurna dengan analit dibandingkan dengan jika dipakai asam atau basa yang lebih lemah. Larutan baku asam dapat dibuat dari HCl, H2SO4, atau HClO4. Sedangkan larutan baku basa dibuat dari NaOH atau KOH. Larutan baku primer adalah larutan yang konsentrasinya dapat ditentukan dengan perhitungan langsung dari berat zat yang mempunyai kemurnian tinggi, stabil dan bobot ekuivalen tinggi, kemudian dilarutkan sampai volume tertentu. Larutan baku sekunder, konsentrasi harus ditentukan terlebih dahulu dengan pembukuan atau standarisasi terhadap baku primer. Cara mengetahui titik ekuivalen. Ada dua cara untuk menentukan titik ekuivalen. Satu, memakai pH meter untuk monitor perubahan pH selama titrasi dilakukan. Kemudian membuat plot antara pH dengan volume titran untuk memperoleh kurva titran. Dua, memakai indikator asam basa.
Indikator ditambahkan dan hingga sedikit mungkin pada titran sebelum proses titran dilakukan. Kelebihan dan kekurangan asam basa. 1. Kelebihan mampu menyempurnakan teori asam yang ditemukan oleh Justus von Liebig. Liebig menyatakan bahwa setiap asam memiliki hidrogen. Pernyataan ini tidak tepat sebab basa juga memiliki hidrogen. Yang kedua, kekurangan. Teori asam basa Arrhenius terbatas dalam pelarut air. Teori asam basa Arrhenius hanya terbatas sifat asam dan basa pada molekul. Tidak menjelaskan mengapa berasa senyawa mengandung hidrogen dengan bilangan oksidasi +1 seperti HCl. Larut dalam air untuk membentuk larutan asam. Tidak dapat menjelaskan mengapa senyawa yang tidak memiliki OH- seperti Na2CO3 memiliki karakteristik seperti basa. Jenis-jenis titrasi asam basa. 1. Titrasi basa lemah dan asam kuat. 2. Titrasi asam lemah dan basa kuat. 3. Titrasi asam kuat dan basa kuat. 4. Titrasi asam lemah dan basa lemah. Rumus umum titrasi. N sama dengan normalitas, V sama dengan volume, M sama dengan molaritas, N sama dengan jumlah ion H+ pada asam atau OH- pada basa. Untuk yang terakhir, contoh asam basa. 1. Etanol yang digunakan sebagai pelarut untuk membuat polimer. 2. Etanol pada suhu kamar berupa zat cair. 3. Gliserol atau gliserin. 4. Eter atau alkoksialkana. 5. Aseton. Dan 6. Asam asetat. Sekian dari presentasi kami. Bagi ada yang ingin bertanya, silahkan. Saya izin bertanya. Iya, boleh. Mengapa dalam setiap titrasi itu, di dalam asam basa selalu diperlukan indikator? Izin jawab pertanyaannya. Iya, silahkan. Karena dalam titrasi asam basa diperlukan untuk menandai bahwa titik akhir titrasi sudah tercapai dan titrasi harus dihentikan. Tanpa indikator, sulit bagi kita untuk mengetahui kapan saat yang tepat untuk mengakhiri titrasi. Bagaimana dipahami? Untuk yang ingin bertanya lagi, silahkan. Izin bertanya, Silahkan. bagaimana memilih indikator yang tepat untuk menentukan pH suatu larutan? Terima kasih.
Izin menjawab pertanyaannya. Pemilihan indikator yang tepat selain dapat memberikan nilai pH yang teliti, juga membuat biaya lebih murah. Cara pemilihan indikator yang tepat adalah memperkirakan sifat keasaman zat yang basa dan diidentifikasi apakah asam atau basa. Kemudian menggunakan larutan indikator yang trayeknya sesuai dengan perkiraan kesamaan zat tersebut. Identifikasi pH suatu larutan atau suatu zat selain dengan menggunakan rumus matematika dapat juga dilakukan dengan menggunakan pH meter dan indikator asam basa. Bagaimana, Ding, mengerti? Iya, terima kasih dimengerti. Apa akan ada yang bertanya lagi? Jika tidak ada yang bertanya lagi, sekian dari presentasi kami semua. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.